Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu peternakan rakyat sapi potong yang berlokasi di Desa Gulang, Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Saya Dewi Mariana Ulfa dengan NIM 23010119130213 akan melakukan pengamatan kesehatan ternak ruminansia untuk memenuhi tugas acara 1, yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan ternak pada ruminan. Untuk melakukan pengamatan kesehatan ternak ruminan, kita dapat melakukan dengan pengamatan tingkah laku dan pengamatan fisik ternak. Pada prinsipnya, pemeriksaan kesehatan ternak merupakan rangkaian mendiagnosa penyakit pada ternak. Nah, untuk proses diagnosa penyakit sendiri pada ternak itu diawali dengan kegiatan anamnesa. Anamnesa merupakan cara untuk mengetahui kondisi kesehatan ternak dengan menanyakan pada pemilik ternak atau perawat ternak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ternak. Kegiatan ini berguna untuk menghindari atau menanggulangi kerugian usaha akibat serangan penyakit yang datang. Inilah Bapak Mamang, salah satu perawat sapi di peternakan rakyat yang berada di Desa Gulang, Mejobo, Kabupaten Kudus. Bapak Mamang beralamat di Desa Gulang dan beliau mulai bekerja di peternakan tersebut mulai dari tahun 2017. Dan Bapak Mamang mendapatkan ilmu beternak dari orang tua beliau yang sudah mempunyai peternakan kerbau sejak beliau kecil. Jumlah ternak di peternakan Desa Gulang yaitu berkisar 20 ekor ternak. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, cara mengetahui ternak sakit di peternakan tersebut yaitu melihat sikap, gerakan, jumlah konsumsi pakan, serta minum. Dan penyakit yang sering menyerang yaitu ada ngorok, influenza, bahkan antraks pun pernah menyerang salah satu sapi potong di peternakan tersebut. Lalu, cara mengatasi penyakit yaitu diberikan obat-obatan seperti tali rokok, Domex yang dosisnya itu ditinggikan, serta pemberian daun jambu muda. Usaha untuk mencegah penyakit yaitu dengan suntik vitamin yang dilakukan setiap hari. Untuk pakan yang diberikan yaitu hijauan yang didapatkan dari mengarit dan konsentrat dari ampas tahu yang diberikan pada waktu pagi dan sore hari. Pembersihan tubuh ternak dilakukan pencucian tiap sore hari. Dan untuk kotoran dibersihkan setiap hari dengan cara menguruk kotoran menggunakan kop. Kemudian kotoran dibuang atau dikumpulkan di lingkungan sekitar kandang untuk dikeringkan. Untuk melakukan pengamatan jarak jauh, kita bisa mengamati sapi melalui aktivitas gerakannya dia, sikap berdirinya, dan tentunya kita bisa mengamati nafsu makan dan minum pada sapi. Sapi potong yang saya gunakan untuk menganalisis pemeriksaan kesehatan ternak yaitu berjenis sapi Australia dengan jenis kelamin jantan dan berumur kira-kira 1,5 tahun yang berlokasi di Desa Gulang dengan pemilik Bapak Nyoman. Nah teman-teman, kita melakukan pencatatan jarak jauh. Untuk pencatatan jarak jauh, kita bisa mengamati kurus gemuknya sapi, lesu bugarnya sapi, kondisi berjalan, ada luka atau tidak, serta tanda-tanda lain, dan nafsu makan serta minum, dan kondisi permukaan kulit pada sapi. Melakukan pengamatan jarak jauh, kita akan melakukan pengamatan jarak dekat ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk pengamatan jarak dekat, kita bisa melakukan atau mengamati ternak itu melalui sifat tanggapnya dia. Nah di sapi ini tuh dia kurang tanggap ya teman-teman, karena memang kondisinya dia sedang tidak sehat. Lalu juga kelainan yang nampak di sini dia terlihat lebih
kurus dibanding dengan teman-temannya. Untuk permukaan tubuh dia itu udah cukup baik kondisinya, dan pada kondisi lubang-lubang tubuh juga udah cukup baik pada sapi ini. Nah, di sini saya menarik subkutan pada gumba sapi untuk memeriksa bahwa sapi mengalami dehidrasi atau tidak. Nah, pada sapi yang saya amati tidak mengalami dehidrasi karena ketika saya cubit subkutannya, dia kembali dengan cepat ke awal. Nah, untuk mengukur panas tubuh, saya mengidentifikasi melalui telinga, di mana pada sapi yang saya amati, telinganya cukup terasa panas. Untuk pupil mata yang saya amati cukup jernih dengan warna pupil kebiruan. Di sini saya melakukan pengukuran denyut nadi dengan memegang arteri koksia yang berada di bawah pangkal ekor. Nah, pada sapi potong yang saya amati, yaitu denyut nadinya sebanyak 62 kali per menit. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi denyut nadi dalam keadaan normal, di mana standar normal denyut nadi yaitu berkisar antara 40-70 kali per menit. Denyut nadi dapat dipengaruhi oleh suhu udara, stres, kondisi pakan, umur, aktivitas otot, dan kebuntingan. Denyut nadi dapat mengalami peningkatan pada pagi hingga siang dan relatif konstan pada sore hari sebagai upaya ternak untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Di sini, saya melakukan perhitungan frekuensi nafas dengan menggunakan hembusan nafas pada ternak. Frekuensi nafas yang telah saya dapatkan yaitu sebanyak 41 kali per menit. Hal tersebut menandakan bahwa frekuensi nafas dalam kondisi normal, di mana standar frekuensi nafas berkisar antara 40-70 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi frekuensi nafas antara lain suhu, kelembapan lingkungan, aktivitas ternak, serta genetik ternak itu sendiri. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran suhu rektal pada sapi potong. Nah, di sini saya menggunakan termometer untuk mengukur suhu rektal pada sapi potong. Suhu yang saya dapatkan yaitu sebesar 40 derajat Celcius. Hal ini menandakan bahwa kondisi fisiologis ternak melebihi standar suhu rektal sapi potong, di mana standar suhu normal pada rektal sapi berkisar 38,2 sampai 38,7 derajat Celcius. Hal ini dapat disebabkan karena konsumsi pakan. Karena konsumsi pakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suhu rektal pada sapi. Nah, di sini saya mengidentifikasi gerakan rumen karena keterbatasan alat yang seharusnya menggunakan stetoskop, saya menggunakan manual, yaitu dengan menekan dinding rumen dengan kepalan tangan, yaitu pada bagian dinding perut sebelah kiri sepertiga atas bagian depan. Nah, di sini saya juga mengidentifikasi dari sifat isi di dalam rongga dada dan perut, yaitu dengan memukul-mukul dinding dada dan perut. Apabila terdengar nyaring, pertanda di dalamnya rongga udara, suara peka berisi pakan, dan suara memantul berisi air. Pada ternak yang saya amati, yaitu terdengar peka yang menandakan bahwa di dalamnya berisi pakan. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi ternak tersebut kurang sehat. Namun, ternak tersebut memiliki frekuensi nafas, frekuensi nadi, dan permukaan kulit yang baik. Menurut Bapak perawat ternak, Bapak Mamang mengatakan bahwa ternak tersebut memang dalam keadaan influenza. Hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian obat-obatan pada ternak dan perbaikan untuk kualitas pakan serta minum pada ternak. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.